Rimbo, kamu udah 5 kali bolak-balik kamar mandi. Badan kamu lemes banget sayang. Kamu juga gak mau makan apa-apa lagi. Bu Tisa, apa yang sebenarnya dilakukan sama Bu Elis? Saya juga nggak terlalu yakin Bu Noni, tapi kalau menurut saya Bu Elis itu pakai pengawet Bu. Soalnya efek samping dari pengawet itu ya seperti ini Bu, diare, sakit kepala, mual-mual, bahkan bisa kena jantung juga Bu. Aduh, Bu Tisa, saya kok jadi takut gini ya. Kalau seandainya Bu Elis beneran pakai pengawet gimana ya Bu? Saya nggak terlalu yakin Bu. Tadi siang saya datang ke lapak Bu Elis. Saya mengaku sama keluhan ini, tapi dia nggak ngaku Bu. Bu Tisa, Mbak Koko, kalian berdua merasa ada yang beda nggak sih sama celorot Bu Elis? Kok baru makan satu aja udah bikin kita bertiga tumbang gini ya? Mana barengan lagi? Kira-kira Bu Elis pakai apa ya? Perasaan dulu nggak kayak gini deh. Maaf Pak Bu, perut saya mulus banget nih, jadi nggak bisa saya tahan deh. Soalnya kata orang, kita nggak boleh nahan kentut supaya perut kita nggak kembung. Aduh, ini mah harus minum Bodorex nih. Kepala saya kelayangan banget nih. Kalau nggak buru-buru minum obat bisa tepar nih saya. Bu Tisa, Mbak Koko, kita datang ke lapak Bu Elis yuk. Saya nggak terima nih kalau kayak gini caranya. Seharusnya setelah kita makan celorot, kita bisa merasakan kenikmatan dari rasa manis, warna yang cantik, dan tekstur yang lembut itu. Ini mah malah kita merasakan sakit yang luar biasa. Tapi antar saya beli koyo dulu Pak. Kalau minum obat kan harus makan dulu. Kalau koyo kan enggak, tinggal tempel aja di kepala saya. Iya, nanti saya antar Bu Tisa. Mbak Koko mau ikut nggak Mbak? Kita protes bareng-bareng Mbak, supaya Bu Elis malu sama kita. Enggak Pak Boni, saya nggak bisa ikut Pak. Saya takut pengen BAB pas di lapaknya Bu Elis. Dari lapak ke rumah saya itu jauh Pak. Kalau saya BAB di jalan malu Pak. Ya udah deh, sebenarnya saya juga mual banget Mbak, tapi saya coba tahan aja. Pak Boni, Mbak Koko, kalian gak ngerasa curiga apa? Rasa sakit yang kita alami ini hampir mirip sama kasus yang pernah gempar. Ada penjual makanan pakai pengawet dan pembelinya langsung kayak kita, mual-mual, diare, sama pusing. Jangan-jangan Bu Elis pakai pengawet juga. Iya juga ya, kenapa saya nggak pernah kepikiran coba? Tapi saya nggak yakin juga sih, soalnya kan ini baru tebakan aja. Jadi kita tunggu kebenaran itu terungkap Bu. Gimana kalau kita balik lagi ke lapak Bu Elis? Kita tanya langsung ke Bu Elis. Mumpung di sana banyak pelanggan, jadi pelanggan lain bisa tahu Pak. Ayo Bu Tisa, kita ke sana sekarang Bu. Mbak Koko beneran gak mau ikut Mbak. Mbak juga harus dapat tanggung jawab dari Bu Elis. Kalau cuma kita berdua yang datang, Bu Elis nggak akan tahu Mbak juga sakit. Enggak Pak, saya mau pulang aja. Saya duluan ya, saya harus ke kamar mandi. Kasian ya Mbak Koko, gara-gara kita dia jadi diare. Ayo Pak, kita berangkat. Terima kasih Bu Elis. Ini uangnya Bu Elis. Besok jualan lagi ya Bu. Saya mau beli agak banyak dari hari ini. Siap, terima kasih juga Bu Noni. Oh iya, Ibu suka banget ya sama celorot yang saya jual. Bu Noni ini belinya setiap hari. Tapi saya senang akhirnya saya punya pelanggan kayak Bu Noni yang gak ada bosan-bosannya. Bu Elis ini lagi merayu atau gimana Bu? Ini bukan buat saya Bu, karena saya tuh gak terlalu suka makanan yang manis. Ini buat Rimbo, dia suka banget sama celorot Bu Elis. Oh, buat Rimbo. Kalau kurang tinggal bilang aja ya Bu, nanti saya kasih gratis. Oke siap Bu Elis, saya pulang dulu ya Bu, duluan. Woi Bu Elis, kamu ini jual makanan apa sih? Tuh lihat, saya pakai koyo gara-gara celorot yang Ibu jual. Kamu ini pakai bahan apa coba Bu Elis? Bu Elis pakai koyo ke bobo saya Bu Tisa. Saya sama kelorot saya ini nggak salah loh Bu. Kok kena marah sih? Harusnya Bu Tisa salahin diri sendiri aja, karena nggak bisa jaga kesehatan Ibu. Bu Elis, jangan kebanyakan ngelak ya Bu. Nggak ada susahnya kalau Bu Elis mengakui kesalahan Bu Elis. Malahan itu lebih baik, karena Bu Elis pasti terhindar dari azab Bu. Ini lagi Pak Boni, nggak jelas ya, omongannya kemana-mana. Emangnya saya berbuat apa Pak? Apa kesalahan yang sudah saya perbuat? Kenapa Pak Boni berani menyimpulkan kalau saya ini punya salah? Karena saya, Bu Tisa, sama Mbak Koko sakit gara-gara celorot ini. Makanya saya minta Bu Elis ngaku aja. Ibu Elis berbuat apa sama kita Bu? Saya nggak berbuat apa-apa Pak Boni. Saya hanya berjualan celorot ya setiap harinya. Dan asal kalian tahu ya, dagangan saya selalu laris manis. Pak Boni, saya ini yakin Bu Elis pakai pengawet makanan untuk celorot yang dia jual. Mungkin kali ini dia nggak mau ngaku, tapi suatu saat kejahatan dia akan diketahui banyak orang. Kita pulang aja Pak. Hahaha, aku nggak peduli ya. Kalau kalian sakit kepala, mual-mual atau diare, aku akan tetap bersikap bodo amat. Aku nggak akan pernah merasa kasihan.
Rimbo, kamu udah 5 kali bolak-balik kamar mandi. Badan kamu lemes banget sayang. Kamu juga gak mau makan apa-apa lagi. Bu Tisa, apa yang sebenarnya dilakukan sama Bu Elis? Saya juga nggak terlalu yakin Bu Noni, tapi kalau menurut saya Bu Elis itu pakai pengawet Bu. Soalnya efek samping dari pengawet itu ya seperti ini Bu, diare, sakit kepala, mual-mual, bahkan bisa kena jantung juga Bu. Aduh, Bu Tisa, saya kok jadi takut gini ya. Kalau seandainya Bu Elis beneran pakai pengawet gimana ya Bu? Saya nggak terlalu yakin Bu. Tadi siang saya datang ke lapak Bu Elis. Saya mengaku soal keluhan ini, tapi dia nggak ngaku Bu. Rimbo sayang, ngomong dong nak. Ibu semakin khawatir kalau kamu nggak ngomong nak. Perut aku sakit Bu, aku pengen ke kamar mandi lagi. Sakit Bu, ini benar-benar sakit. Kita ke puskesmas ya nak, supaya kamu dikasih obat yang bagus. Kalau kamu terus minum obat ini, kamu nggak akan bisa sembuh. Loh, belum dibawa berobat Bu? Saya pikir udah dibawa ke dokter. Kenapa diem aja Bu? Kenapa nggak bertindak langsung? Belum Bu, tadi itu Rimbo bolak-balik terus. Kasian kalau saya bawa di saat-saat genting gitu. Takutnya Rimbo malu kalau dia bebe di perjalanan menuju puskesmas. Ya udah, bawa sekarang Bu. Jangan diem aja. Harusnya pas Rimbo 3 kali ke kamar mandi langsung mulai dibawa. Kalau udah gini kasihan Rimbo, dia udah lemes banget itu. Perut aku sakit sama mules Bu, tolong aku Bu, aku nggak kuat lagi. Rimbo sayang, ayo kita ke puskesmas nak. Akhirnya dagangan hari ini habis, jadi aku bisa bikin yang baru lagi. Kayaknya aku tambah dosis pengawetnya deh. Malam ini kan aku bikin lebih banyak, jadi besok sore aku nggak harus bikin lagi. Nah kan kalau kayak gini bagus, jadi bisa tahan sampai beberapa hari ke depan. Lagian celorot kenapa cuma bisa bertahan 2 hari aja sih? Harusnya semingguan lah, supaya aku nggak pakai pengawet. Siapapun yang berbuat curang akan mendapatkan karma. Kakek, kalau datang itu manggil dong, jangan tiba-tiba ngomong kayak tadi. Aku kaget tau kek. Sebelum kakek meninggoy, kakek mau kamu berubah Elis. Kakek ingetin kamu dari sekarang ya. Perbuatan curang itu akan menghancurkan hidup kamu. Bahkan bisa aja diri kamu itu hilang Elis. Kakek, aku baik-baik aja. Aku gak akan kenapa-napa kek. Kakek jangan mikir yang negatif ya. Jangan terlalu percaya diri Elis. Di depan sana ada sesuatu yang belum terjadi dan kamu belum lihat. Kita nggak akan tahu akan terjadi apa di depan sana. Selagi ada waktu, kakek pengen kamu berhenti mumpung kakek masih hidup. Aku tahu kek, aku tahu banget. Tapi yakin sama aku ya, nggak akan terjadi hal buruk ke diri aku. Aku pasti baik-baik aja. Kocak, dikasih tahu kok ngeyel banget sih. Kalau kena karma jangan minta tolong ya, karena kakek nggak akan bisa dan nggak akan mau tolong kamu. Lah, tadi ngomongnya kayak orang lagi sedih gitu. Kok di akhir gitu sih? Kakek ini emang aneh banget. Tapi kalau nggak ada kakek aku bakal kesepian karena Mas Robert udah pergi jauh. Aku lanjut bikin kue aja. Bu Noni, obatnya diminum sehari 3 kali ya Bu. Jangan lupa sebelum makan minum obat dulu, supaya Rimbo nggak mabok obat ya Rimbo. Iya dokter, aku diare gara-gara makan kue celorot ya. Karena setelah makan kue itu aku langsung sakit perut sama mual juga. Tapi nggak muntah dokter, aku cuma bolak-balik kamar mandi karena diare aja. Kamu minum obatnya ya, kamu pasti sembuh kok. Asalkan kamu minum obat yang dokter kasih ya. Jangan sampai kamu nggak minum obatnya. Iya dokter, aku pasti minum obatnya kok. Aku kan pengen sembuh supaya aku bisa main sama teman-teman aku dokter. Dok, kok anak saya bisa diare ya? Cuma gara-gara celorot yang dia makan. Memangnya kue celorot itu menu apa dok? Apa ada bahan yang berbahaya dok? Setelah saya periksa, Rimbo ini mengalami panas dalam Bu. Tapi ada kemungkinan juga mau yang dirasa Rimbo itu karena kue yang dia makan. Karena ada beberapa anak yang sulit mencerna makanan Bu. Oh gitu ya dok. Saya pikir anak saya sakit karena ada bahan berbahaya di makanan yang Rimbo makan. Tapi saya juga menemukan adanya kandungan bahan berbahaya, hampir mirip seperti pengawet makanan. Dan dosisnya cukup tinggi Bu. Hati-hati ya Bu, pedagang itu nggak pernah merasa kasihan kalau dia sudah berani berbuat curang. Bu Noni, dia beneran dokter atau bukan sih? Kok ngomongnya kayak ragu gitu sih? Aneh banget ih, jangan-jangan dia dokter gadungan. Shh, gak boleh gitu. Jadi dokter itu gak gampang loh. Terima kasih ya dok. Rimbo, ayo kita pulang nak. Terima kasih ya dokter. Oke, sama-sama, cepat sembuh ya. Nah, ini yang aku suka. Lapak ini selalu penuh dengan orang-orang bodoh, polos, mudah terpengaruhi hanya dengan warna, rasa, dan tekstur klorot yang aku jual. Padahal klorot ini berbahaya, tapi bodo amat sih, yang penting uang ngalir terus.
Apa-apaan ini? Datang-datang main tendang-tendang meja saya. Kalau punya masalah hidup itu cerita Bu Noni, jangan ngamuk ke lapak saya. Bapak, Ibu, jangan mau beli celorot Bu Elis. Celorot dia itu mengandung bahan berbahaya. Anak saya masuk puskesmas gara-gara kue ini. Hahaha, Bu Noni ini lucu banget, Bu. Mungkin Rimbo itu masuk puskes gara-gara nggak bersih cara makannya. Jangan nuduh gitu dong kalau nggak ada bukti. Saya nggak nuduh ya, tapi sebagai seorang ibu, feeling saya terhadap anak saya itu kuat Bu Elis. Pak, Bu, jangan dengerin Bu Noni. Dia itu cuma orang sirik yang ingin menghancurkan usaha saya yang lagi ramai ini. Dia itu selalu menuduh saya enggak, Pak, Bu. Ini pertama kalinya saya menuduh Bu Elis ya. Saya ini ingin keadilan untuk anak saya. Dia sakit gara-gara kue ini, Bu. Halah, dia bohong, Pak, Bu. Dari saya jualan, Bu Noni ini selalu menjalankan dagangan saya. Dia nggak pernah suka lihat saya ada di atas. Bu Noni jangan gitu ya Bu, sirik gitu dilarang sama Allah. Kalau ibu memang gak suka sama Bu Elis jangan kayak gini ya Bu, cukup dipendam aja. Saya bukan sirik, tapi saya hanya ingin Bu Elis bertanggung jawab. Kalian akan marah seperti saya kalau kalian sudah merasakan sakit seperti anak saya. Sabar ya Bu Elis, namanya juga jualan, pasti ada tantangannya. Kalau bukan lapak sepi ya, ada yang sirik kayak gini. Iya, Pak. Untung aku jago ngelak. Jadi aku aman deh. Hahaha. Orang-orang gak ada yang curiga dan percaya sama aku. Hahaha. Seratus, 200, 300. Wah, hari ini aku dapat 600.000. Tuh, Kek Amin, lihat uang aku. Uang kakek emang gak ada apa-apanya. Banyak kan juga uang aku, Kek. Kayak Amin, nggak sopan ya kamu. Udah berbuat curang. Kamu juga nggak sopan sama kakek sendiri. Kamu pantas mendapatkan azab. Nyebelin banget sih. Bukan senang dagangan aku laris manis, malah langsung main aku kena azab. Sebenarnya kakek itu sayang gak sih sama aku? Kakek nggak bakal seneng karena cara kamu mendapatkan uang itu dengan cara haram. Kamu nggak peduli meskipun banyak orang yang sakit gara-gara kamu. Dokter banyak ini, Kek. Ngapain harus takut? Kalau mereka sakit ya tinggal berobat aja, Kek. Gampang kan? Kamu harus kasih mereka uang, Elis, supaya mereka bisa berobat dengan baik. Kalau kamu gak mau, biar kakek aja yang bayarin mereka. Yo, enak aja, pakai duit sendiri lah. Mereka kan punya banyak uang, Kek. Ngapain harus aku yang bayarin berobat mereka? Nggak banget deh, not my style. Elis, kamu sepercaya diri ini kalau kamu akan selamat. Azab itu selalu berdampingan sama kita. Jangan cuek-cuek. Coba lebih terbuka dan sadar diri ya. Kakekku tersayang, aku nggak akan kenapa-napa. Jangan khawatir, percaya sama aku ya. Percaya sama kamu itu musyrik, Elis. Lebih baik kakek percaya sama Allah daripada percaya sama manusia. Ya udah, nggak apa-apa. Aku ke dapur dulu ya, Kek. Aku mau bikin celorot buat besok. Elis, kamu itu bisa bikin kakek sakit hati. Kamu gak pernah nurut, padahal umur kakek ini sudah gak lama lagi. Tumben lama banget matangnya. Aku udah kukus celorot ini 30 menit yang lalu loh. Biasanya 15 menit juga udah siap saji. Tapi kok malam ini enggak ya? Hah? Kok ada gumpalan adonan gini ya? Mana gede-gede banget lagi. Apa bungkusan celorotnya rusak ya? Jadi adonannya melebar kemana-mana. Hah? Ini apa? Kenapa ada celorot sebesar ini? Kakek tolong aku, kakek. Kakiku kenapa nggak bisa digerakin? Kakek tolong aku, kakek. Ada apa ini? Kenapa aku harus mengalami hal aneh seperti ini? Apa ini beneran karma buat aku ya? Atau ini cuma halusinasi aku aja? Kan kakek juga bilang apa? Jangan terlalu percaya diri dengan apa yang belum terjadi. Kamu sih nggak percaya sama kakek. Kakek, ini kenapa, Kek? Ini nggak mungkin azab buat aku kan? Kek, tolong aku. Jangan cuma diem aja. Jangan cuma latin aja. Ini bukan bioskop, Kek. Kakek nggak bisa nolong kamu. Ini sudah jadi takdir Allah, Elis. Kamu yang sabar ya. Aku nggak mau kenapa-napa, Kek. Tolong aku. Aku mohon, maafin aku, Kek. Aku salah karena nggak dengerin nasihat kakek. Kakek maafin kamu, jadikan pelajaran ya. Kalau kamu bisa bebas dan mendapatkan ampunan, semoga kamu jadi cucu yang baik dan jujur. Bukannya aku gak mau nolong Elis, tapi meskipun aku berniat nolong kamu, aku tidak akan bisa. Bu Elis kemana sih? Gara-gara dia saya muntah-muntah. Harusnya di awal itu aku percaya sama Bu Noni, tapi saya malah percaya sama kata-kata manis Bu Elis. Tapi ini apa
ya? Kok ada celorot sebesar ini? Apa jangan-jangan Bu Elis kena azab ya? Bisa aja Bu, ukuran celorot ini hampir sama kayak kita loh. Pasti ini Bu Elis nih. Bisa aja kan dia yang ada dalam celorot itu. Saya nggak terima kalau Bu Elis kabur. Kita harus cari kemanapun Bu Elis pergi. Pak, Bu, ini ada apa? Ini celorot asli atau cuma pajangan aja? Terus Bu Elisnya kemana? Dia nggak jualan. Kita juga nggak tahu Bu Tisa. Tiba-tiba aja ada celorot raksasa. Mana harga manis banget lagi. Bu Noni, tangan Ibu merah. Ibu nggak apa-apa kan? Ini sakit nggak? Atau kayak panas gitu? Gak apa-apa Pak, Bu, jangan deket-deket. Celorot raksasa ini panas, kalian bisa terluka seperti saya. Sepertinya ini bukan celorot biasa, melainkan Bu Elis yang terjebak di dalam sana. Ah, masa sih Bu? Jangan ngaco deh. Mana mungkin Bu Elis ada di dalam celorot ini? Kalau dia ada di sana, dia meninggal dong Bu. Tadi saya lihat ada siluet wajah Bu Elis. Siluet itu seperti minta tolong. Waduh, kayaknya Bu Elis bener-bener kena batunya deh. Berarti apa yang dibilang orang-orang benar dong. Kalau Bu Elis pakai pengawet makanan. Itu memang benar, Bu Elis memang memakai pengawet makanan. Bu Tisa, kita ke rumah Bu Elis yuk. Kita tanya Bu Elis ke kakek Amin. Iya, ayo Bu Noni. Jadi apa yang sebenarnya terjadi kek? Kenapa Bu Elis nggak ada di sini? Di lapak juga nggak ada. Ayo cerita sama kita kek. Kejadian malam minggu itu begitu cepat dan membuat kakek merasa sedih karena kakek menganggap diri ini kurang berguna, tak bisa menghentikan kecurangan cucu kakek sendiri. Elis itu tersedot oleh celorot raksasa. Tuh kan, apa saya bilang? Tadi saya lihat siluet wajah Bu Elis kek. Dia kayak minta tolong gitu. Kita nggak akan bisa nolong Elis, dia akan terjebak di sana selamanya. Turut prihatin ya kek, sing sabar. Semoga Bu Elis juga bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Amin, terima kasih ya. Padahal Elis itu jahat sama kalian, tapi kalian masih punya hati yang baik untuk dia. Nggak apa-apa kek. Bu Elis emang jahat, tapi bukan berarti kita juga harus jahat kayak Bu Elis. Kita bukan manusia seperti itu. Kita pulang dulu ya kek. Sabar ya kek. Iya, saya pasti bersabar Bu Noni. Ternyata benar ya, ketika seseorang yang berbuat curang tak mengakui kesalahannya, maka Allah sendiri yang akan menunjukkan kesalahan orang tersebut kepada kita. Yoi, Pak Boni bener banget. Tapi saya ada merasa kasihan sih. Soalnya Ki Amin tinggal sendirian. Ya kalau kasihan temenin aja sama Bu Tisa. Bu Tisa juga sendirian kan. Nah cocok tuh kalau saling menemani. Hahaha. Enak aja ya. Saya nggak doyan aki-aki. Sudah, jangan ribut kayak anak kecil aja. Hahaha, maaf Pak Boni. Biasa, namanya juga wanita. Kita juga cuma bercanda kok. Pak Boninya aja yang terlalu anggap serius. Sekarang kita udah tenang ya. Yang berbuat jahat sama kita udah dapat karmanya. Iya Bu, dan saya juga sudah memaafkan Bu Elis. Karena mau sebenci apapun kita terhadap seseorang, memaafkan itu sebuah keharusan. Ibu lihat, ada wajah Bu Elis lagi nangis. Bu Elis minta tolong itu Bu, ayo kita tolong. Kasihan Bu kalau Bu Elis gak ditolong. Rimbo, kita nggak bisa nolong Bu Elis. Bu Elis akan terjebak selamanya nak. Terus celorot itu juga panas, gak bisa kita sentuh. Bu Elis, saya sudah memaafkan Ibu. Tenang di sana ya Bu, karena sangat mustahil jika Ibu masih bernafas. Semoga Ibu tenang ya. Saya juga sudah memaafkan Bu Elis. Ibu tidak perlu khawatir. Saya juga udah Bu. Maaf, saya pernah marah-marah. Selamat beristirahat ya Bu Elis. Kami akan berdoa untuk Ibu. Kakek pikir kakek yang akan pergi lebih dulu dari kamu. Ternyata kakek salah, kamu yang lebih dulu pergi. Elis, selamat jalan cucuku tercinta.